Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau satu bareng yuk teman-teman. Mari kita melihat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Sesungguhnya ini adalah akhir-akhir masa kehidupan Raja Hizkia. Dan melalui perikop ini kita sama-sama bisa melihat ada 2 buah kisah yang sesungguhnya mau mengatakan pada kita, jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 20. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu kita juga mau melihat ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Mari kita melihat ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Teman-teman, di dalam bagian ini digambarkan bagaimana sesungguhnya Raja Hizkia jatuh sakit, teman-teman. Sakit dan kemudian hampir mati. Kemudian Yesaya datang kepada Hizkia dan berkata, "Kamu akan mati." Lalu kemudian Hizkia memohon kepada Tuhan, "Tuhan, kasih saya waktu extend." Begitu kan ya. Sama Tuhan gak tanggung-tanggung, dikasih 15 tahun. Tetapi menarik sekali teman-teman, setelah Hizkia sembuh, justru dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21, justru di situ digambarkan bagaimana Hizkia ini sesungguhnya bersombong, begitu ya. Kenapa bersombong? Karena intinya dia sembuh, ada seorang raja Babel namanya Merodak Baladan bin Baladan yang menjadi raja Babel, membawa persembahan, memberikan pemberian untuk Hizkia. Lalu gak cuma itu, Hizkia juga memperlihatkan segala harta yang dimiliki di kerajaan istananya waktu itu. Lalu kemudian Yesaya kembali datang menegur kepada Hizkia. Teman-teman, kaget sekali apa yang menjadi respons dari Hizkia. Hizkia bilang, asal ada damai dan keamanan sumber hidupku." Nah, sesungguhnya Yesaya berkata bahwa satu hari nanti semua yang ada di dalam istana kamu ini akan hilang. Tetapi justru Hizkia berkata, ya nggak apa-apa lah, hilang aja, yang penting bukan hilang di zaman aku. Teman-teman, ini adalah bentuk bagaimana Hizkia menyia-nyiakan kemurahan hati Tuhan. Meskipun Alkitab mencatat Hizkia hidup benar, tetapi dia tidak menyelesaikan kehidupan benarnya dengan sangat baik. Di akhir dari kehidupannya dia hanya mementingkan diri sendiri. Teman-teman, apakah demikian juga dengan setiap kita? Apakah kita juga mementingkan diri kita? Kita berdoa kepada Tuhan seakan-akan memohon belas kasihan Tuhan, tetapi ujung-ujungnya adalah kita lagi, dan bukan untuk Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, pada hari ini Koko mau ngajak setiap kita, mari kita belajar. Kita belajar, jangan kita sia-siakan kemurahan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah tanda kita tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita gunakan dan kita manfaatkan kemurahan Tuhan
dengan sebaik-baiknya dengan apa? Hidup lebih setia pada Tuhan, hidup lebih mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari yuk, jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Halo teman-teman semua, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini ya. Melalui saat teduh kita pada hari ini, mari kita belajar untuk jangan menyia-nyiakan kemurahan Tuhan, tapi kita harus manfaatkan untuk taat dan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube saat teduh pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, sehingga firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Tuhan, tolong berkati aktivitas kami agar aktivitas kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya, besok kita saat teduh lagi di channel ini. Nah teman-teman bisa banget bagikan saat teduh kita yang hari ini ke teman-teman yang lain, sehingga banyak teman-teman kita yang mendapatkan berkat. Kalau misalnya teman-teman punya pergumulan atau mungkin sesuatu yang ingin di-sharingkan, teman-teman boleh banget DM Instagram Youth GKI Kanaan, atau mungkin bisa mendengarkan Spotify dari Youth GKI Kanaan. Dan jangan lupa juga jam 7 malam akan ada Zoom Fellowship. Linknya nanti akan dikirimkan di grup line atau WA teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.